Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa MBR TV yang dirahmati Allah, pada hari ini, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan 5 hal yang bisa membuat seseorang jauh dari impian menjadi husnul khotimah. Sedangkan kita tahu semuanya bahwa husnul khotimah adalah dambaan setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir yang baik akan menjadi awal yang baik saat kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Para pemirsa MBR TV yang dirahmati Allah, As-Sayyid Al-Alawi mengatakan dalam kitabnya Bisabilil Idhkar, ada 5 golongan. Ada 5 golongan yang dikhawatirkan akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama adalah al-mutahawinu bis-shalah. Al-mutahawinu bis-shalah. Siapa al-mutahawinu bis-shalah? Al-mutahawinu bis-shalah adalah orang yang melalaikan salat. Orang yang melalaikan salat ini adalah orang yang dikhawatirkan akhir hayatnya berujung dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa al-mutahawin bis-shalah menjadi orang yang dikhawatirkan bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Karena sebagaimana kita ketahui, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat adalah amalan seorang muslim, seorang mukmin yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti di akhirat kelak adalah salat. Barang siapa yang salatnya baik, maka insya Allah amal-amal yang lain akan berujung dengan catatan yang baik juga. Sebaliknya, jika salatnya buruk, maka amalan yang lain dikhawatirkan juga akan tidak baik. Inilah golongan pertama, al-mutahawin bis-shalah. Golongan yang kedua adalah al-mudmin lisyurbil khamar. Kelompok orang yang suka mabuk-mabukan atau suka minum minuman keras atau minuman khamar. Kelompok ini adalah orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Bayangkan jika seandainya malaikat Israel datang saat kita sedang tidak dalam keadaan sadar diri sehingga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat thayyibah lainnya. Apa yang terjadi? Su'ul khatimah. Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Khamar ini termasuk perbuatan syaitan yang bahayanya sangat besar. Bisa merusak diri pribadi, bisa merusak orang lain, bahkan bisa merusak komunitas atau masyarakat. Dari generasi muda sampai generasi tua. Inilah golongan yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena khususnya ibu itu mengalami 3 masa yang sangat berat saat mengandung, saat melahirkan, dan saat menyusui. Sehingga durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang ujungnya bisa mengakibatkan
orang yang durhaka kepada kedua orang tua berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah golongan yang dinamakan alladzi yu'dzil muslimin. Orang yang menyakiti sesama muslim. Ini adalah golongan yang juga dikhawatirkan su'ul khatimah, adalah orang yang berbuat zalim, terutama kepada saudara muslim sendiri. Dan kita tahu bahwa perbuatan zalim adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim akan dibalas di hari pembalasan nanti. Yaumiddin. Kenapa dinamakan Yaumuddin di surah Al-Fatihah? Karena Yaumuddin adalah hari pembalasan, di mana saat itu Allah akan membalas amal perbuatan kita. Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk, kezaliman dibalas dengan kezaliman oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan zalim akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat nanti. Dan yang kelima, yang terakhir adalah golongan yang dinamakan al-musirruna 'alal kabair wal mubiqat. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini adalah golongan yang juga akan dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu orang yang senantiasa melakukan dosa besar dan tidak sempat bertobat kepada Allah. Maka orang-orang inilah yang nanti akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Para pemirsa MBR TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari kelima kelompok atau kelima golongan orang ini, sehingga kita mudah-mudahan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi